Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Ketua Umum Forum Penulis Wartawan Indonesia, Bapak Lukmana, dan rekan-rekan teman-teman jurnalis media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semoga senantiasa kita pada hari ini selalu memberikan rahmat, semangat, dan rezeki yang melimpah ruah yang nanti kita nikmati. Amin. Amin. Oke, kita yang pertama adalah kita buka dengan basmalah. Yang kedua, arahan dari Ketua Umum FPWI, Forum Penulis Wartawan Indonesia (FPWI), sekaligus pelatihan jurnalis pemula. Dan jadi kita ambil dari basic ya Pak. Jadi setiap pertemuan nanti ada tahapannya. Jadi mungkin hari ini ya basic, nah besok persiapkan. Nanti kita semua akan sumbangsi ya, kayak gitu. Misalnya ada yang sumbangsi penulisan yang baik, ada sumbangsi ke depannya mungkin apa itu fotografi dan videografi. Berikutnya nanti kita ada tanya jawab yang terakhir untuk jadi hikmatnya acara hari ini. Baiknya seluruh alat komunikasi sementara kita silent ya teman-teman, kita silent, dan kita mulakan kegiatan FPWI pelatihan jurnalis ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta Pak Ketua Umum FPWI memberikan arahan dan pelatihan pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Hari ini kita sebagai lembaga profesi ya, yaitu lembaga yang mewadahi para penulis dan wartawan, akan menggelar yang namanya pelatihan atau sosialisasi, bisa juga ya, tentang bagaimana sikap kita selaku wartawan menghadapi era digitalisasi. Karena hari ini kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa semakin digital ya, semakin terbuka, semakin lebar ya, yang namanya informasi itu mudah didapat. Ini bisa menjadi sebuah peluang, juga bisa menjadi sebuah ancaman sebetulnya. Bahkan di salah satu data menunjukkan bahwa hari ini 400 juta sekian database itu sudah tersimpan di cloud sana, ya kan, di dunia awan, ya kan, di awang-awang gitu kan. Nah, ini bagi Indonesia itu bisa jadi peluang, juga bisa jadi ancaman. Bisa jadi peluang ketika kita mau mempelajari dan menerapkannya. Menjadi sebuah ancaman ketika data-data itu bisa diakses oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk meretas, ya kan, untuk mengambil, seperti itu ya. Itulah era digitalisasi yang hari ini sudah ada di hadapan kita. Berkenaan dengan profesi kita sebagai jurnalis atau sebagai wartawan, sebagai pewarta, ya kan, yang jelas adalah seorang jurnalis itu dikatakan dalam undang-undang pers itu adalah orang yang secara rutin melakukan kegiatan jurnalistik. Itulah namanya jurnalis. Jadi ketika seorang jurnalis tidak memiliki atau tidak hari-harinya itu tidak kental, tidak rutin, tidak di dalam melakukan kegiatan jurnalistik, ya itu bukan jurnalis namanya. Jadi seorang jurnalis itu memang nafasnya itu adalah menulis. Nafas seorang jurnalis adalah setiap nafasnya itu ya bagaimana melakukan kegiatan jurnalistik itu.
saya di tahun-tahun ya sampai sekarang sih ya, setiap saya bangun tidur atau mau tidur, bahkan saya mau tidur itu saya sudah menjadwalkan besok saya wawancara siapa. Itu waktu saya di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi jam 7, jam 8 sebelum tidur saya sudah buat janji di Kementerian Tenaga Kerja dengan Dirjen Penempatan, dengan Dirjen Perlindungan, dengan Dirjen Hukum. Itu saya, itu Pak, saya selalu WA ya. Selamat malam, saya dari waktu itu saya masih di Koran Amunisi. Saya rupanya wartawan surat kabar umum amunisi terkait isu waktu itu Marsinah, terkait isu TKI Marsinah yang akan dieksekusi mati oleh pemerintahan Arab Saudi. Saya ingin melakukan wawancara. Itu saya lakukan di BNP 2 TKI, di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kita menyikapi itu namanya seorang wartawan, seorang jurnalis menyikapi isu-isu yang sedang ya hangat seperti itu. Jadi itulah wartawan, Pak. Jadi kita yang mengagendakan itu karena kita memang media yang dalam tanda petik itu bukan media mainstream. Berarti kan kita yang membuat jadwal. Kalau di media mainstream ya kan, yang kita wartawan itu berarti diatur oleh Perusahaan. kantor atau perusahaan, ada koordinator liputan, ya kan, ada redaktur pelaksana namanya. Kalau kita katakanlah media bukan media mainstream, nah, sebetulnya sih saya kurang setuju ada istilah media mainstream dan media non mainstream, karena istilah itu sebetulnya dimunculkan oleh Dewan Pers yang menurut saya itu adalah istilah-istilah yang tidak mengedukasi dan ini merugikan profesi kita sebagai wartawan. Jadi sebetulnya tidak boleh lah dipecah begitu ya, dibikin kubu-kubu, kan jadinya ada kubu tuh, ada kubu media mainstream, ada kubu media abal-abal ya kan, ada kubu media ecek-ecek ya kan. Nah, itu kan istilah-istilah itu yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang sebetulnya tidak sangat tidak mendidik ya, sangat tidak mengedukasi. Dan dalam hal ini ketika itu disampaikan ke publik, akhirnya di lapangan atau di masyarakat kita juga dibeda-bedakan. Padahal secara undang-undang semua perusahaan pers itu kedudukannya sama di mata undang-undang. Ya, di dalam undang-undang pers itu kan begitu. Yang disebut dengan perusahaan pers itu adalah sebuah perusahaan atau sebuah media. Yang disebut pers itu adalah sebuah media yang berbadan hukum Indonesia. Selesai di situ sebetulnya. Tidak disebutkan di situ ada media mainstream, ada media yang non mainstream. Jadi pernyataan Dewan Pers ke belakang sebetulnya itu menjadi blunder ya, tidak bagus sebetulnya untuk perkembangan pers di Indonesia. Nah, beruntung hari ini kita mempunyai ketua Dewan Pers ya, Bu Nining itu. Menurut saya beliau lebih arif ya dan lebih cerdas ya dalam berkomunikasi. Bahkan beberapa pernyataannya itu sangat bagus sekali. Yang salah satu diantaranya menyatakan bahwa semua media itu sama, ya kan? Yang jelas asalkan dia sudah berbadan hukum Indonesia ya sudah, itu adalah perusahaan media, itu adalah pers dan tidak perlu diverifikasi oleh Dewan Pers. Kalau dulu kan harus diverifikasi dulu tuh oleh Dewan Pers, ya kan? Sementara Dewan Pers sendiri tidak pernah melakukan verifikasi, tidak pernah melakukan pendataan baik kepada perusahaan pers maupun kepada organisasi-organisasi pers. Ya, itu prolognya bahwa kemudian kita kembali pada fokus kita tentang pelatihan atau memperkenalkan atau penerapan teknologi dalam dunia jurnalistik.
Hari ini telah lahir sebuah apa namanya itu kemajuan ya, teknologi dan dunia teknologi yang disebut dengan artificial intelligence, yaitu yang disingkat dengan AI, kan gitu. Ini saya katakan peluang atau ancaman, kan gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya tadi tergantung kita menyikapinya, Pak. Jadi kalau saya ilustrasikan begini, lahirnya atau adanya ojek online, ya kan, itu kan menggusur ojek-ojek tradisional atau pangkalan atau opang, ya kan? Tetapi sebetulnya kalau ketika lahirnya si ojol ini disambut baik oleh opang-opang itu, sebetulnya mereka nggak akan terancam atau nggak akan tergerus. Tetapi sikap bangsa Indonesia itu terkadang kan gitu ya, ada lahir baru sebuah ya kemajuan itu, hadir teknologi baru, hadir kemajuan itu bukan disikapi dengan positif, tapi justru dengan emosi kan, wah begini. Padahal yang pertama kali ditawarkan adalah opang-opang itu kan. Ketika lahir ojek online, yang pertama kali sudah datang adalah opang-opang. Tapi banyak yang menolak. Akhirnya begitu terjadi ojol, opang, jadinya gimana? Jangan sampai hari ini jurnalis atau wartawan juga seperti itu. Ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi, atau dalam istilahnya ada kurang update, ya kan? Kurang update terhadap teknologi atau update kan gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Maka di sini saya akan memperkenalkan yang namanya teknologi tadi ya, artificial intelligence, ya kan, AI. Sebagai jurnalis hari ini kita bisa memanfaatkan teknologi AI ini untuk kita menulis sebuah narasi atau berita. Bahkan apapun, Pak. Ya, kita bisa membuat apa saja. Teman saya pengacara, ya kan, sampai bingung sama saya. Saya ketawa-ketawa aja ya kan. Bang, bikinin gua surat apa namanya? Perjanjian bla 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 gitu kan. Gua lagi di jalan nih gini-gini. 5 menit dia WA saya. Dalam waktu 5 menit kurang bahkan sudah jadi. Dia bingung. Gila lu, katanya cepet banget bikin, katakan. Dalam hati saya ketawa, itu nggak tahu, kamu punya profesor ya kan, gitu. Padahal dia pengacara, ya kan? Enggak, cek dulu itu bener apa kagak. Keren banget lu, gua bikinnya juga kayak gini kan. Nah itu salah satu Pak rahasianya ya. Padahal saya menggunakan tadi itu teknologi AI itu, saya gunakan AI. AI itu kan mesin ya, robot. Dia tidak bernyawa, dia tidak punya perasaan, ya kan? Jadi tetap dia membutuhkan kreativitas berpikir manusia. Kalau hanya mengandalkan AI saja, ya nggak bisa Pak. Karena dia tidak bernyawa dan tidak punya perasaan, tidak punya hati dia. Nabrak aja itu, jeger-jeger ya. Waktu saya kenal dengan wakil dekan Unpam yang kita audiensi ke sana, ya kan? Saya kan WA, Prof, posisi di mana? Saya lagi di Taiwan. Acara apa, Prof? Acara ini. Tolong dong, Prof, buatkan sebuah narasi atau keterangan acara itu seperti apa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. 1 hari nggak ada balasan, 2 hari nggak ada balasan, ya kan? Wah, sibuk, ya kan? Telepon nggak diangkat. WA juga, ya baik mas, begitu aja. Hari ketiga, saya langsung masukin ya kan AI, nama dia saya masukin, saya tulis aja acara, judulnya aja saya tulis Pak. Saya tulis dikit-dikit lah, 5W1H, ya kan? Jadi Pak, 3 paragraf berita, begitu dikirim, dikasih saya, ya kan? 300.000, lumayan kan? Nah itu perkenalan pertama kali saya dengan Bu Dewi ya. Nah artinya apa yang saya tulis dia nggak bantah loh Pak. Itu hebatnya teknologi Pak.
Itu hebatnya AI. Sama ketika kita mendapatkan rilis dari Polres, rilis dari kementerian, kan teman-teman sebagai wartawan banyak sering menerima yang namanya rilis. Nah, bayangkan ketika Polres Bekasi Kota membuat rilis misalnya kepada media, ya kan? Media yang hadir 1 atau 2? Ratusan media yang hadir. Hah? Kalau kita tulis apa adanya tuh rilis, ya kan? Sama semua nggak tuh berita? sama. Ini wartawan gimana sih ini wartawan? Jatuh nggak kita? Sebetulnya nama kita jelek loh Pak, media kita juga jelek Pak. Jadi website kita akan tidak sehat, terkena yang namanya penulisan berulang, konten berulang. Jadi traffic website kita akan hancur Pak, karena rilis. Jadi rilis itu merusak traffic website kita kalau ditulis sesuai dengan humas tadi. Maka selalu pasti saya rubah. Kalau otak saya lagi pengen sedikit diajak olahraga, ya saya tulislah dikit rubah sendiri, ya kan. Kalau lagi malas mikir lagi, masukin AI aja misalnya kan, berubah semua, nah, ya kan, itu kerennya AI. Nggak acak-acakan itu. Ya baca dong kemarin kan udah nanya. Kalau satu rilis langsung dimasukin itu nggak rusak itu? Enggak. Keren kan? Keren ya. Mahal itu bayarannya. Ya kan? Iya itu Pak. Cuma Copy udah paste doang. Udah nongol belum di HP-nya? Udah nongol belum? Belum nongol dia. Copy paste langsung di Iya. Ini belum ada dia, belum punya di sini. Jadi begitu dimasukin, tinggal ngedownload aja. jadi Biasanya nempel di sini. dalam ya. dunia kewartawanan, ada dalam dunia aja. keredaksian di media kan ada namanya editor, ya kan? Ini kan Ada posisi editor kalau ya bisnis di nggak bisa. setiap Ya, media. bisnis nggak bisa. iya ini kan bisnis. Hari ini fungsi editor bisa dikatakan bisa digantikan dengan AI. Keren Tinggal Pak. Tapi ya kan, tadi dia tetap adalah robot, dia tetap adalah mesin. Terkadang Pak 5W1H-nya nggak ada, Nggak ada, dicek lagi. makanya dicek lagi, jangan males ya kan. Maka temanya adalah tadi penerapan teknologi AI, ya kan, dengan memadukan kreativitas wartawan. Jadi kreativitas berpikir si wartawan, si jurnalis juga tetap menjadi bagian penting Pak. Artinya tapi nggak berat-berat banget jadinya, Iya. nggak capek-capek banget. Bapak belum, mungkin teman-teman belum pernah mengedit sebuah berita, ya kan, dari wartawan yang, saya itu pengalaman Pak nerima berita itu, kebanyakan tuh wartawan daerah yang bikin pusing itu tulisannya ya. Hurufnya besar semua. Hurufnya besar semua. Macam-macam pokoknya. Nah, kadang-kadang lucu ya, lucunya gimana itu? Titik koma udah nggak jelas ya. Dia yang wawancara, ya kan? Kita yang sumberin berita. Videonya doang dikirim. Bagaimana kata saya, kamu yang wawancara, saya yang bikin berita ya kan? Gitu kan? Videonya doang Jadi dikirim. kalau lengkap 5W1H-nya ya kan? Itu Pak, pusing Pak. Saya di Koran Amunisi itu begitu saya ngedit berita dari Kalimantan, dari Sulawesi. Ngomop terus. Ini berita kata saya. Nyerang. Begini amat gitu kan. Ya dulu kan belum ada AI ya kan. Jadi kita sudah terlatih sih dengan kayak gitu-gitu. Tapi dengan adanya AI itu luar biasa. Itu sangat membantu, sangat menolong untuk efisiensi Waktu ya. dalam penulisan berita. Itu. Jadi nggak pusing kita. Tinggal masukin aja ke AI. Tak, Berubah total. langsung berubah. Nama AI-nya Bro? Hah? Nama AI-nya AI. AI. Entar untuk pelatihnya tuh kita download. Penasaran kayaknya ini udah ya kan? Enggak, yang udah ada di HP nongol Nah, sendiri. itu prolog saya itu dulu, ya kan? Sekarang dari teman-teman ada pertanyaan apa? Banyak. Terkait AI, ya kan?